Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bantha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan air dari langit, yang dengan air itu maka hiduplah bumi setelah matinya. Tumbuhan dapat menyerap nutrisi yang terkandung dalam tanah. Hewan mengambil minum dari sungai, danau, dan setiap genangan yang sejuk dan segar. Hendaklah kita bertakwa yang berwujud kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa menjadi modal utama untuk menjadikan perjalanan hidup yang kita lalui penuh dengan nilai-nilai positif yang menjadikan kualitas kehidupan akan semakin lebih baik lagi. Bukan hanya pada saat ini saja, ketakwaan kepada Allah akan meninggalkan kenangan manis dan menyingkirkan kepedihan, sekaligus membawa bekal optimis dalam menghadapi masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 40, La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Perjalanan hidup kita di dunia ini melewati 3 tahapan masa, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu adalah pengalaman, masa kini adalah kenyataan, dan masa depan adalah harapan. Semua itu memiliki dimensi berbeda dalam menyikapi, namun memiliki keterkaitan yang erat dan menjadi rantai perjalanan hidup yang tak terpisahkan. Pada khutbah di siang ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk bagaimana menengok perjalanan hidup di masa lalu,
menyikapi kondisi masa kini dan bagaimana mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Terlebih di awal tahun ini yang menjadi momentum tepat untuk menata dan menguatkan kembali manajemen kehidupan ini. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bumi dengan segala yang terhampar dan terkandung di dalamnya semata hanya untuk manusia. Alangkah besar ketetapan Allah untuk manusia itu. Lautan rahmat yang tidak ada ujungnya, cahaya yang hangat, air yang hidup, pohon yang teduh, batu yang membangun, ikan di lautan, hewan ternak, pasir di sungai, hingga mineral dan minyak yang terkandung di dalam perut bumi sejak berjuta tahun lampau. Keseluruhannya Allah sediakan tak lain hanya untuk manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Surah Al-Baqarah ayat 29. Manusia diperintah untuk bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjemput rezeki yang telah Allah siapkan. Kemudian dari sebagian rezeki itu diperintahkan juga untuk diinfakkan, dikeluarkan zakatnya sehingga menyucikan bagi sisa harta lainnya kepada ibu, bapak, kerabat, anak yatim, orang miskin. Hartanya wajib dikeluarkan. Dengan infak dan zakat, maka kedudukan harta bagi seorang muslim tidak sama dengan paham materialis, yakni menjadikan harta sebagai tujuan hidup dan Tuhannya, namun tetap menghargai nilai harta benda dan peranannya dalam kehidupan manusia. Tidak salah mengumpulkan harta, emas, perak, berapapun banyaknya, selama ia diperoleh dengan jalan yang halal dan dimanfaatkan pada yang halal pula. Dalam hal warisan, kita pun telah diseru agar merasa cemas apabila meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, yakni khawatir akan kesejahteraannya, sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas dalam sakitnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk mewasiatkan seluruhnya, lalu sebagian hartanya untuk kepentingan umum. Padahal hartanya banyak hingga sepertiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam izinkan. Yang demikian itu adalah untuk menjaga agar anak yang ditinggalkannya menjadi seorang yatim yang tidak terlantar, melarat dan menengadah tangannya untuk meminta-minta. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, berbagai kesempatan ibadah dalam terbuka bagi seseorang, harta
yang telah ia tabung digunakan agar dapat memberi takjil kepada orang yang berbuka di masjid, sebab Ramadan menjadi waktu umat Islam berlomba dalam melakukan amal kebaikan. Dibelanjakan sebagiannya untuk pakaian yang indah-indah dan baru, sehingga dapat melaksanakan sholat dengannya. Dibuat masakan yang lezat-lezat, sehingga ia dapat menjamu kepada siapa saja yang berkunjung ke rumah. Bertahun-tahun orang tua menabung agar mendapat kesempatan mendaftar dan berangkat haji ke tanah suci, atau tabungan itu ia berikan untuk memenuhi keperluan pendidikan tinggi putra putrinya dalam menuntut ilmu. Dicarinya karunia Allah itu kemana saja, dengan harapan dapat lebih mendekatkan kita kepada ketakwaan. Namun apabila pemilik yang tenggelam oleh hartanya, yakni saat harta telah ia jadikan sebagai Tuhannya, terlebih lagi menjadikan dirinya sebagai Tuhan karena luasnya harta dan kuasa yang ia miliki. Demikianlah Fir'aun laknatullah, di mana kemewahannya sekaligus juga adalah kelemahannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Yunus ayat 88, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya Rabbana liyudillu an sabilika Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Dan Musa berkata, ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Allah, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Surah Yunus ayat 88. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, perluasan dari harta adalah kekuasaan, kedudukan, dan harta benda yang tidak terbatas. Di antaranya ada yang menjadikan harta itu sumber pahala, menjadi mabuk oleh karunia Allah yang berlimpah itu, sebagaimana Fir'aun yang tenggelam dalam kemewahan hingga tidak lagi dapat mengendalikan diri dan berbuat semena-mena. Kekuasaan dan kemewahan yang ia miliki telah membuatnya lupa pada daratan, sehingga tidak lagi dapat mendengar ucapan yang benar, sebab mereka yang berkata jujur dianggapnya ancaman, dipenjara mulutnya, dimusuhi dan diasingkan. Tidak ada orang jujur di sekelilingnya kecuali para penjilat, pengambil muka, dan pemuja yang menjadikan ia jauh lebih tenggelam. Bukan hanya semena-mena, akan tetapi ia gunakan harta dan kekuasaannya itu untuk menyesatkan dan mencelakakan manusia. Digunakannya harta itu
untuk berbuat kezaliman, menindas, memperbudak, membunuh, dan melarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang diseru oleh Nabi Musa alaihissalam. Kesempatan yang luas dan tak terbatas untuk meraih keberkahan lewat harta dan kekuasaan telah dikalahkan oleh jurang kemewahan dan kezaliman yang tidak berujung. Demikianlah kita telah diberikan sebaik-baik contoh dalam menggunakan harta, ketentuan syariat, yakni jalan yang ditempuh Nabi dan para sahabat yang menjadikan harta sebagai kendaraan menuju ridha Allah, dan jalannya Fir'aun yang membuat anugerah berbalik menjadi musibah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.